Amma ba'du, ikhwas sekalian yang kami muliakan, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di Durusul Lughatil Arabiyyah. Kita telah sampai dars berapa, Pak? Dars 6 ya. Sebelum ke dars ini kita murojaah pelajaran-pelajaran sebelumnya dari mulai pelajaran pertama ya, beberapa bab yang kita telah bahas, diantaranya yang pertama ma'rifah dan nakirah ya. Kalau ma'rifah apa? Artinya apa? Sesuatu yang tertentu sudah kita pikirkan tertuju pada seseorang atau suatu barang yang sudah kita bicarakan. Ma'rifah itu pakai al ya, pakai al qamariyah al syamsiyah, itu berarti masuk ke ma'rifah semua ya. Kemudian di samping itu ma'rifah juga bisa tanpa al ya. Contohnya kita di sini adalah nama ya. Nama Muhammadun, Hamidun, itu walaupun dengan tanwin tapi dia ma'rifah karena nama ya. Yang nakirahnya berarti belum tertentu. Misalkan hadza baitun, ini adalah sebuah rumah ya, umum ya. Kita mau mengungkapkan benda yang masih umum yang belum kita bicarakan ya. Kemudian al-qamariyah dan al-syamsiyah ya. Al-qamariyah dan al-syamsiyah antum sudah paham kan? Pak Ari, al-qamariyah sama al-syamsiyah apa, Pak? Al-qamariyah sama al-syamsiyah. Itu alif lam yang lamnya dibaca atau tidak? Ya kan? Contohnya Pak Ari, al-syamsiyah apa contohnya? Hah? Bisa bisa dal, huruf dal kan berarti misalkan adiku ya kan, adiku. Kalau al-qamariyahnya apa Pak? Al-baitu ya. Itu ya al-syamsiyah, al-qamariyah. Kemudian ini ada contoh yang bagus di Al-Qur'an tentang nakirah dan ma'rifah. Nah, di situ ada kata yang satunya ma'rifah, yang satunya nakirah. Nah, inna arsalnakum rasulan syahidan alaikum ya. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhda wabila ya kan. Ada kata rasulan dan ada kata ar-rasul ya. Kita lihat in silakan diambil kawannya. Saya ambilin Pak Fani. Ini di surat Nuh. Kita bisa lihat juga. Bentar saya carikan. Ini yang penting. Kira-kira ada yang bisa menerjemahkan enggak? Inna arsalna, sesungguhnya kami mengutus kepadamu seorang rasul ya kan. Ini seorang rasul pakai ini nakirah ya. Syahidan alaikum, sebagai saksi atasmu. Nah, kita lihat dulu ayatnya. Bentar. Bukan surat Nuh ya, surat Muzammil ya, ayat 15. Ketemu enggak? Al-Muzammil nomor suratnya, nomor ayat nomor 574. Iya, 574. Nomor ayat 15. Ya, kita baca ya. Inna arsalna ilaikum rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian ya. Menjadi saksi. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepada seorang rasul. Ini juga nakirah. Yang perlu dilihat adalah kata rasulan sama ar-rasul ya.
rasulan sama ar-rasul. Ini salah satu penggunaan ma'rifah dan nakirah. Ya. Ketemu semua? Sudah? Kalian lanjutkan ini seorang rasul. Kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya, rasulan di sini nakirah. Nakirah itu pakai tanwin kan contohnya? Ya. Tanwin, ya. Fa'asa Fir'aunur rasula. Maka Fir'aun bermaksiat, ya. Apa namanya itu? Di sini terjemahnya mengkhianati, ya. Mendurhakai rasul. Fa'asa Fir'aunu, maka Fir'aun mendurhakai ar-rasula, rasul tersebut, ya kan? Rasul tersebut. Dalam di sini ar-rasul di sini adalah rasul itu. Ya, maka di sini adalah alif lamnya, alif lam apa? Alnya dari sisi ma'rifah sama nakirahnya. Ya, kalau ar-rasul ini syamsiah, ya. Kita bahasanya nggak lagi syamsiah sama komariah, tapi nakirah sama ma'rifah. Ada al atau ada tanwin. Ya, paham? Ulangi ya. Inna arsalna ilaikum. Sungguhnya kami arsalna telah mengutus, ya. Ilaikum kepada kalian rasulan. Rasulan artinya seorang rasul. Seorang rasul, ya. Di sini masih umum, rasulnya belum ketahuan, ya. Ya, seorang rasul kayak sebuah rumah, seorang rasul, sebuah tas, ya. Paham? Syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul juga, ya. Di sini di sini masih menggunakan nakirah, ya. Seorang fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun mendurhakai ar-rasula. Ar-rasula di sini terjemahnya rasul tersebut. Rasul itu, rasul tersebut, ya. Fa'akhadnahu akhdha wabila, maka kami siksa dengan siksaan yang berat, ya. Nah, maka di sini ada dua kata yang sama atau dua kata, ya, itu sama, ya, rasulan sama ar-rasula. Ya, ada yang pertama pakai tanwin disebutnya nakirah. Yang kedua pakai al disebutnya ma'rifah, ya. Dan al ma'rifah itu nanti ada dua, ada al syamsiah dan ada al qamariyah. Ya, paham, ya? Ya. Gitu. Ini contoh aja. Coba kita bisa diulangi terjemahnya mungkin, ya. Ada yang mau terjemah nggak? Nggak ada. Coba diterjemahkan, Pak. Bisa terjemahkan, Pak Rudi, silakan terjemahkan, Pak. Yang tadi, Pak. Inna arsalna, sebenarnya kami telah mengutus ilaikum kepada kalian rasulan, seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus ila Fir'aun rasulah, kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aun rasulah, maka Fir'aun telah mendurhakai rasul tersebut. Fa'akhadnahu, maka kami mengadabnya akhdan dengan adab wabila, ya, yang berat, ya. Ya, ini tadi, ya, berarti ada seorang rasul dan ada rasul tersebut, ya kan. Itu intinya di situ. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris disimbolkan dengan artikel a atau artikel the. Kalau yang belajar bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia nggak ada, masya Allah, sayangnya. Jadi kita agak bingung. Kalau bahasa Inggris gampang, ada a book sama the book, itu sama dengan kitabun dan alkitabu. A book kan sebuah buku, the book buku itu yang tercatat tentu. Makanya disebut definite undefinite article. Ya. Cukup, ya. Kira-kira ma'rifah dan nakirah sudah ada gambaran. Ini akan dibawa terus sampai
jilid 3. Tapi rasulan itu makrifat. Rasulan itu masih umum. Masuk umum berarti nakirah. Kalau ar-rasulah Ar-rasulah sudah tertentu seorang rasul di situ siapa? Bisa ditentukan karena ini Firaun, itu rasul itu siapa? Musa. Ar-rasulah di situ seorang rasul itu Musa di situ. Ya. Kalau yang di depan tadi belum ketahuan siapa rasulnya. Wa asa Fir'aunur rasulah. Ya, kemudian kita lanjutkan murojaahnya ya. Kita murojaah teruslah ini. Jangan sampai kita belajar terus hilang-hilang aja. Selain kosakata ya, kita murojaah. Di sini kan banyak kosakata dikit-dikit ya. Antum juga hafalin kosakatanya ya. Jadi jangan hanya dapat kosakata ya. Kosakata dihafalin tetap ya. Tapi pelajaran ininya juga harus dapat ya. Kosakata di sini sedikit-sedikit antum tahu macam-macam ya. Kemudian konsep berikutnya yang perlu kita yang dibahas di buku ini adalah isim isyarah ya. Kita belajar isim isyarah, kata tunjuk hadza ya. Hadza ya. Hadza itu ditujukan untuk benda yang jauh atau dekat? Dekat. Untuk benda yang mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kemudian hadza ini di sini untuk memperkenalkan benda yang sebelumnya masih belum dibicarakan ya. Misalkan hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah ya. Kemudian kata tunjuk yang lain, ini sudah belum. Kata tunjuk yang jauh apa ya? Kata tunjuk yang jauh untuk mudzakkar apa? Dzalika ya. Dzalika. Jadi ada hadza, ada dzalika ya. Bedanya dzalika sama hadza cuman dia jauh apa? Dekat. Ini dan itu. Tapi diperhatikan kalau di bahasa Arab diperhatikan mudzakkar dan muannasnya ya. Kalau kita menunjuk hajarun, kita di atas di sana ada batu, kita tunjuk dzalika hajarun. Tapi kalau kita menunjuk papan tulis, misalkan papan tulis itu bahasa Arabnya adalah saburatun. Saburatun. Ini belum kita belajar di sini. Itu adalah papan tulis. Maka kita nunjuknya bukan zalika lagi ya, tapi tilka saburatun. Sebagaimana kalau ya karena muannas ya, maka dibedakan. Ini berbeda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita ini ya, ini aja. Itu ya itu aja. Kalau di dalam bahasa Arab ada hadza, ada hadhihi. Ya kan? Ada zalika, ada tilka. Itu. Kemudian konsep berikutnya yang dibahas di buku ini adalah jar dan majrur. Jar majrur. Susunan harfu jarrin dan ismun majrurun. Ya. Di mana ismun majrurun itu namanya ism majrur ya majrur ya. Setelah harfu jar. Ya, kita mulai dari harfu jar dulu. Harfu jar di sini kita belajar ada berapa harfu jar kemarin? Di halaman kita buka aja. 4. Ya, ada 4 harfu jar. Ya, di halaman ini di daris 3 apa ada 4 ya? Sebentar. halaman 26. Iya, halaman 26. Ya, itu dia. Fi ala min ila min harfil jar. Ya. Fi ala min ila. Ini termasuk huruf-huruf jar. Di sini baru diperkenalkan 4 ini. Sebenarnya masih ada lagi yang lain. Ya. Yang perlu diperhatikan apa?
tentang harfu jar. Setelah harfu jar isim di depannya kasrah, yaitu disebutnya majrur. Majrur ya. Kondisinya majrur, tandanya kasrah. Jadi kalau kita i'rab itu artinya kita deskripsikannya, kata-katanya. Ya, kalau disebutkan dulu jabatannya atau ininya. Misalkan harfu jar. Sebentar. Ya. Dia mabni atau mu'rab. Mu'rab, kalau mu'rab mansub, majrur atau marfu. Misalkan alal kitabi ya. Al-kitabi di sini adalah, kalau kita deskripsikan, isim majrur, ismun majrurun ya. Tandanya wa alamatu jarrihi al-kasrah, dengan kasrah ya. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi bil kasrah. Contoh yang ya, bisa kasih contoh susunan jar majrur, silahkan satu-satu dari Pak Agung ini, Pak. Jar majrur, susunan jar majrur kayak apa? Bin baiti. Pak Ari. Boleh. Alal maktabi ya. Apa nih? Ilal suki ya. Alal masjid. Iya, alas kalau di atas kasur apa? Alas sariri. Ya, Pak Agung. Minal yabani ya. Dari Jepang. Arudi. Hadi ya. Jadi itu susunannya disebutnya jar dan majrur. Jar majrur. Susunan harfu jarrin dan ismun majrurun. Walaupun dia bukan kalimat, tapi dalam bahasa Arab itu disebut susunan yang menyerupai kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab disebut sama dengan jumlah. Kalimat dalam bahasa Arab, kalimat itu bahasa Arabnya jumlah ya. Disebutnya jar majrur ini susunan syibhul jumlah yang menyerupai kalimat, tapi bukan kalimat kan? Dari misalkan cuman dari pasar itu bukan kalimat kan, nggak ada subjek, nggak ada predikat. Namanya kalimat kok di bahasa manapun harus ada subjek atau predikat ya. Itu baru kalimat lengkap. Mau ada objeknya atau nggak ada objeknya bisa aja, karena ada kata-kata yang perlu objek dan nggak perlu objek ya. Misalkan saya berlari ya. Saya berlari kan nggak butuh objek kan, nggak bisa dibalik gitu. Kalau saya makan roti ya, saya makan roti itu ada objeknya ya. Kemudian apa lagi nih ya, kemudian terakhir kita mempelajari mudhof dan mudhof ilaihi ya. Mudhof dan mudhof ilaihi halaman berapa nih? Mudhof ilaihinya di daras kelima di halaman 27 ya. Mudhof ilaihi kan. Contohnya adalah Kitabu Muhammadin atau Kitabul Ustadi. Kitabu Muhammadin artinya apa? Kitabnya Muhammad. Ya, di sini Muhammadin itu ma'rifah, jadi nggak perlu pakai alif lam. Walaupun tanwin di sini dia ma'rifah. Bedakan ketika kita ketikkan di sini maktabil mudarrisi ya. Dia yang kedua kan pakai al. Kira-kira bisa nggak nyusun sebuah susunan mudhof ilaih? Ya, silakan dari Pak Rudi.
Mudhaf ilaihi. Qala ruhani. Ya. Pak Agung. Miftahus sayyarati ya. Maktabul mudaris. si ya. Oh ini boleh ambil dari buku nggak apa-apa. Ambil dari buku aja, cari, coba dilihat di bukunya apa yang di situ. Boleh. Yang penting tahu. Ada kolam. Oh bukan. Kalau ada kolamun apa? Kalau ada kolamun itu mubtada dan khobar ya. Coba ada kolamun diterjemahkan Pak Foni apa artinya? Ini pulpen. Ini adalah pulpen. Nah, ini adalah pulpen. Kalau mudhaf ilaihi itu misalkan kita mau mengatakan bukunya Hamid, itu baru mudhaf ilaihi. Kalau hadza qalamun, ini adalah sebuah pena kan, qalamun ya kan. Coba sekarang, coba cari lagi. Bukan, belum tepat ya. Ayo. Kalau kolamul mudarisi. Ya, itu dia. Qalamul mudarisi artinya apa, Pak? Pulpen murid. Pulpennya guru. Nah, itu dia namanya mudhaf ilaihi. Yang disandarkan adalah apa tadi, yang disandarkan sama yang disandari. Mudhafnya apa mudhafnya? Nah, ini dari dua kalimat itu tadi, mudhaf yang disebut mudhaf yang mana? Kebalik. Kolamun. Nah, kolamul ya. Yang mudhaf ilaihinya ya. Yang perlu dicatat, yang mudhaf ilaihinya dibaca. Iya, betul, dibaca majrur, jangan ragu-ragu. Majrur. Selalu dibaca majrur. Tandanya kalau di situ kasroh. Ya, gitu, Pak. Ya, barakallahu fiik. Mohon Pak Ari. Susunan mudhaf ilaihi. Dia di Daris 5 banyak itu, Pak. Di halaman 27. Udah ketemu? Itu halaman 27 udah? Iya. Yang artinya kepemilikan. Kalau mana? Yang mana, Pak? Dia no. Di baris mana coba? Yang kedua. Hadza kitabu Hamidin ya. Kalau hadza kitabunya enggak. Hadza kitabunya coba. Hadza kitabu Hamidin. Yang menjadi mudhaf ilaihinya, mudhaf itu adalah kitabu. Kitabnya Hamid gitu ya. Berarti contohnya bahasa Arabnya apa kitabnya Hamid? Ya di situ dibaca. Itu di situ. Ada. Oh, Kitabu. Kitabu Hamidin ya. Berarti Kitabu Hamidin adalah kitab milik Hamid, ya kan? Kitab milik Hamid. Hamidnya dibaca majrur. Coba cari yang lain Pak Ari. Belum. Yang lainnya coba contohnya. Maktabil. Karena di sini ada ala ya, di catatan. Karena itu kasrohnya karena pengaruh ala ya. Ala maktabil ini kan? Iya. Nah. Susunan mudhaf ilaihinya yang mana Pak Ari? Alanya jar, Mas. Alanya harfu jar. Ya kan? Maktabi ismun majrurun dan dia juga sebagai mudhaf, ya kan? Jadi susunan mudhaf ilaihinya yang mana, Pak? Maktabil mudarisi. Ketemu bukan sih kalau kita ngomongin yang sama bukan itu aja. Atau maktabi hunaka. Iya. Berarti kita ngomongin satu yang beda tadi Ustaz. Makanya nyambung. Maktabil mudarrisi. Ya, terjemahnya adalah mejanya guru, ya meja yang sering diduduki oleh guru.
kalau ini alal maktabi gunakan mudah-mudahan itu. Bukan. Alal maktabi jar majrur. Gunaka di sana. Itu kata keterangan dzarf ya. Bukan susunannya bukan mudah ilahi ya. Ketika ada ujar harus ini majrur ya. Iya. Enggak itu. Kalau ada harfu jar di depannya isimnya majrur. Yang majrur di mana Pak? Kalau di sini la alal maktabi hunaka mana yang isim majrurnya? Hah? Maktabi. Itu ya. Kalau yang tadi di bawah maktabi mudarisi. Maktabil mudarisi ya. Maktabinya kasroh karena ada ala di depannya, ya kan? Alal maktabil, ya kan? Ini paham? Karena ada alanya. Kemudian mudarisinya dibaca kasroh ini karena susunan idhofah. Pak, paham maksudnya? Ya. Itu kalau nggak ada ala ya. Kalau alanya dihilangin ya, cuman maktab sama mudaris bacanya adalah maktabul mudarisi. Maktabul mudarisi. Begitu ada ala, jadi alal ya betul, ala maktabil mudarisi. Jadi ini sudah dicampur dua konsep, satu jar majrur, dua mudhof ilaih jadi satu. Gitu ya. Jadi maktab di sini sebagai ismun majrur dan juga sebagai mudhof. Mudhof tadi. Itu ya. Ya, selanjutnya. Tadi udah Pak, aku udah belum? Belum ya. Coba sekarang. Kolamuman ya bisa. Kolamuman, tapi untuk pertanyaan ya. Siapa? Pulpen siapa ini? Kolamuman hada ya betul. Lagi Pak, yang enggak usah pakai kata tanya aja coba. Kolamun mudarisi. Kolamul. Nah, kolamul mudarisi ya. Yang perlu diingat juga mudhofnya tidak pakai tanwin lagi. Ya. Tanwinnya nggak ada. Dia nggak ada alif lam tapi nggak ada tanwin juga ya. Ini dia mudhof ya. Maka di situ alif lamnya nggak ada, tanwinnya juga nggak ada. Ya. Kolamul. Ya. Ya. Ya, kita lanjutkan. Kalau ini konsep-konsepnya diingat ya. Jadi apa? Ingat-ingat lagi. Ada nakiroh sama ma'rifah ya kan? Nakiroh, ma'rifah, yang tanwin dan yang al. Kemudian yang al ini ada al-samsiyah, al-qamariyah terkait cara bacanya. Kan? Yang al Qamariyah dibaca jelas bagaimana al-qamariyah ya. Kemudian beberapa kata tunjuk hadza, zalika. Nanti yang muannasnya nanti di tas 6 ini. Hadhihi dan selanjutnya tilka. Kemudian jar majrur ya, harfu jar ada berapa tadi dan efeknya harfu jar kepada isim di depannya menjadi majrur kan. Kemudian terakhir kita pelajari idhofah. Itu mohon di murjah lagi, jangan sampai kelewat itu. Jangan sampai kelewat pelajarannya. Kalau bisa menguasai itu, antum bisa baca sebagian dari kitab Gundul ya. Ya, kita baca dulu, kita lanjutkan ini dia das 6 nanti kita akan belajar konsep baru ya, maksudnya konsep lain yaitu mudzakkar dan muannas akan dipelajari di sini. Kemarin kita telah baca, coba kita baca. Kalau enggak cukup waktunya, coba kita baca aja. Silahkan dibaca Pak. Satu. Ini kita baca. Tunggu. Ya, silahkan dibaca halaman 233. Dibaca Pak Agung. Pak Agung ini siapa? Pak Agung ya? Pak Agung blok. Hah? Blok H. Ini Pak Agung blok I. Pak Agung blok H, silakan baca. Ada susah disu. Kemarin kita sudah baca, kalau antum ikut baca aja. Ada sus. Ada Muhammad bin Yasin. Ibnu Hamid Yasin. Bintu
Heeh. Lanjut. Muhandisatun dan muhandisa tanwin tun. Ketika diidhofahkan tadi tunnya hilang, tanwinnya berarti dibaca sayyaratu. Ya, cukup. Lanjutkan Pak Kasirin, silakan Pak Kasirin. Liman hadhi sampai Kidirin. Liman hadhi hadhi li Khalidin. Darajatu Anasin hadhi la hadhi darajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun wa darajatu Anasin. Wa darajatu Anasin. Darajatu. Kenapa enggak pakai tanwin? Mudhof ya, mudhof. Wa darajatu Anasin qadimatun. Ya. Hadi sa'atu aliyin hiya jamilatun jiddan. Hadi mil'aqatun wa hadi bidrun. Ya, cukup. Dibaca selanjutnya sampai tangan itu. Pak Ari silakan. Hadhihi baqaratul. Hadhihi baqaratul hadhihi baqaratul falahi. Hada anfun wa hada famun ya. Hadihi udunun wa hadihi ainun. Wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. Ya, rijlun. Ini di sini kita mempelajari muzakkar dan muannas beberapa poinnya sebelumnya kita telah terangkan di dars sebelumnya. Coba kita lanjutkan aja langsung ke Iqra waktub ya. Dibaca. Nomor 1, nomor 2. Coba Pak. Ini udah mau habis ya waktunya. Silakan Pak Rudi deh. Pak Rudi dibaca 1 sampai nomor 3 coba Pak. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Ya. Man hadhihi ukhtu Abbas. Iya. Hadza bikun wa hadhihi dajadatun. Ya, barakallahu fiik. Nomor 4 silakan Pak Agung. Dari sini nomor 4. Hadza ibnu itu wasol ya, kita tidak belajar juga wasol kemarin tadi enggak di murjah ya. Hamzah wasol. Hamzah wasol. Hamzah wasol tidak dibaca ketika tengah. Coba hadza ibnul. Hadza mudiri wa hadhihi bintul mudarisi. Iya, Pak Ari nomor 5. Hadza Nomor 5 hadhihi. Hadhihi amma yasir. Hadhihi kalau setelah hadhihi khobarnya marfu dengan domah. Berarti domah hadhihi ummu. Ya. Hadhihi ummu Yasirin ya. Ummu Yasirin ya. Ibunya ya. Ibunya Yasir ya. Nomor 7 Pak Kasirin. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Iya. Satu lagi nomor 1 coba Pak Agus baca nomor 1. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Ya. Cukup ya. Kejaman.
di murojaah sendiri ya. Itu tadi yang perlu di murojaah. Nanti di sini kita fokus ke muzakkar dan muannas ini ya. Dan nanti akan terus bertambah ininya. Jadi kalau antum enggak ini nanti ketumpuk-tumpuk murojaahnya. Ini buku Durrul Lughah ini sedikit-sedikit tapi nanti lamanya jadi banyak. Dan enggak sebagaimana buku nahwu yang lainnya kayak Muyassar gitu. Kalau kita belajar Muyassar atau ini kan langsung deh diperkenalkan langsung muzakkar muannas. Masuknya mabrek itu bingung. Nah, ini sedikit tapi jangan lupa diingat-ingat lagi yang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Apa yang perlu dibaca kasroh, yang perlu dibaca dhamma. Ya, cukup ya, kita cukupkan sekian. Ada pertanyaan? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.